Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Musir Farozi. Dalam video kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan mengenai microcontroller, chipset microcontroller Atmega 8535 sebagai pengatur kecepatan dan arah putar dari motor DC. Untuk chipsetnya seperti ini. Motor DC sendiri yaitu adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus arah menjadi energi mekanik atau gerak. Energi mekanik tersebut berupa putaran dari rotor. Motor DC memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar tersebut disebut rotor atau bagian yang berputar. Dan untuk praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan yang digunakan yaitu PC atau laptop yang sudah terinstall CodeVision AVR dan juga sudah terinstall software simulasinya yaitu Proteus. Nah, selanjutnya itu di sini terdapat cadu daya DC sebesar 12 watt, multimeter, ISP downloader AVR, sistem minimum AVR, input output, kabel printer USB, motor DC, modul driver motor L293D, dan 20 kabel data. Nah, untuk prosedur atau langkah kerjanya seperti ini, rangkaiannya seperti ini. Di sini minimum AVR akan disambungkan ke driver motor. Sini driver motor akan disambungkan ke motor DC. Driver motor sendiri ini diberi cadu daya sebesar 12 watt DC tadi, dan dalam minimum sistem AVR nanti arusnya akan diatur oleh potensiometer. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini, dan di sini nanti kita disuruh untuk mengisi atau menyelesaikan tabel port D. Di sini port D di sini sebagai output, nanti kondisinya 0. Ada 4 kondisi, 00, 01, 10, dan 11 untuk tabel yang pertama. Dan nanti ketika tabel yang kedua yaitu mengubah inisialisasi dari TCCR 1A dan TCCR 1B. Sini langsung saja kita ke di sini kita langsung saja seperti ini pengodingannya atau pemrogramannya. Di sini kita menggunakan pemrograman CodeVision AVR. Seperti ini. Nah, untuk yang pertama yaitu ketika kondisi dari port D0 dan port D1 yaitu kondisi 00 atau kondisi mati semua, berlogika low. Nah, untuk kondisi yang pertama yaitu kondisi port D output yaitu kondisi low atau 00 semua. Sini kondisi low kita ubah. Sini kita coba dulu, kita ganti, ternyata salah ya, salah. Sini kita buka file pemrograman untuk tabel 1 kita ini. Nah, seperti ini. Di salah file ya, mohon maaf. Di sini seperti ini. TCCR 1A nya inisiasinya seperti ini. TCCR TCCR 1B nya inisialisasinya seperti ini. Dan untuk kondisi yang pertama yaitu port D0 dan port D1 berlogika 0 atau low semua. Kita pastikan tidak ada error. Langsung saja kita masukkan ke simulasinya sini.
di sini kenapa kok dari motor DC nya sendiri tidak berputar, karena tadi kan kedua outputnya di sini port D0 dan port D1 tidak mengalirkan tegangan ya, dari sininya, dari potensionya tidak teraliri tegangan. Jadi di sini logika 0, jadi nggak ada arus yang mengalir ke motor DC, jadi tidak ada putaran dari motor DC tersebut. Untuk yang pertama. Dan selanjutnya kondisi kedua yaitu untuk kondisi yang kedua port D0 bernilai 0 dan port D1 bernilai 1. Kita ubah terlebih dahulu seperti ini. Pastikan untuk tidak ada error. Keluar sendiri karena aplikasi Proteus ini memang sering keluar sendiri, mohon maaf. Jadi untuk mensimulasi sebuah rangkaian atau jobsheet memang agak susah menggunakan Proteus yang krek-krekan seperti ini, sering keluar sendiri ya. Sudah. Oke, di sini kita masukkan file yang pemrogramannya tadi ke dalam Atmega 8535. Lalu kita play. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini port D1 akan berlogika 1, jadi mengalirkan arus. Di sini arusnya akan keluar melalui out 2. Di sini out 2 yaitu out B sini, lalu akan mengalir ke out A di sini dan akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi sini dari out 2 akan mengalir atau out B akan mengalir menuju motor DC, sehingga akan berputar ke kiri atau CCW, counter clockwise, dan akan mengalir melalui out A dan akan masuk ke pin 3 dari modul driver L293D, lalu akan kembali lagi seperti itu ketika port D0 berlogika 0 dan port D1 berlogika 1. Untuk selanjutnya yaitu ketika kondisi port D0 berlogika 1 dan port D1 berlogika 0, seperti kebalikannya. Kita coba compile, pastikan untuk tidak ada error. Di sini langsung kita masukkan supaya tidak keluar lagi ya. Sudah masuk pastinya tadi, langsung kita play lagi. Nah, hasilnya akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Sini ya. Port D0 berlogika 1, port D1 berlogika 0. Maka ini akan aktif lalu akan mengalir dari out A. Sini out A akan sini titik ini kita sebut out A, lalu akan mengalir ke motor DC sehingga perputaran motor DC akan berputar ke kanan atau searah jarum jam, lalu akan mengalir ke out B yaitu pin 6 dan akan kembali lagi seperti itu. Selanjutnya yaitu kondisi ketika semua berlogika high atau bernilai 1. Kita coba compile.
lalu masukkan ke dalam simulasi. Nah, seperti ini kita coba play. Nah, di sini motor DC kenapa kok tidak berputar kembali seperti yang ketika 0 berlogika 00 tadi? Dikarenakan di sini keduanya mengalirkan tegangan di sini. Jadi di sini motor DC teraliri dari out A dan out B di sini. Jadi seperti bertumbukan gitu ya. Jadi kayak dari kanan dapat dan kiri dapat, jadi stop mengerem gitu ya motor DC-nya. Namun di sini voltasenya maksimal antara voltase dari out B dan out A, seperti itu. Yang untuk yang pertama tadi kan walaupun tidak berputar, di situ tidak berputar dan tegangan atau voltasenya di out A dan out B bernilai 0 semua, dikarenakan di sini juga tidak ada tegangan yang masuk. Selanjutnya ke tabel nomor 2. Nah, di sini kita tabel nomor 2 kita mengganti inisialisasi dari TCCR 1A dan TCCR 1B. Kita coba di sini kita close dulu untuk yang ini. Buka. Nah, di sini untuk yang pertama kita lihat yang TCCR 1A 0x81 dan TCCR 1B 0x04. Nah, untuk 0x81 seperti ini dan TCCR 0x04 di sini kita ganti. Di sini 1 2 3, di sini 1 3 1, sini 1. Di sini tetap ya sesuai dengan di job sheet seperti ini. Job sheetnya seperti ini. Kita compile. Nah, untuk tidak ada error, lalu kita masukkan ke simulasi. Di sini ada tabel di sini, tabel nomor 2, tegangan potensio kita berikan 0, jadi kita nolkan di sini tegangan dari potensionya. Nah, di sini kita lihat motor DC-nya ketika tegangan 0. Kita tunggu. Nah, di sini seperti ini motor DC-nya tidak akan bergerak. Di sini dikarenakan tidak ada arus yang akan mengalir. Dari sini tidak ada tegangan yang masuk.
karena di sini terhambat oleh potensio sendiri. Jadi di sini motor DC-nya tidak akan berputar ke kanan maupun ke kiri. Di sini juga out B-nya voltasenya 0 dan out A-nya voltasenya juga 0. Untuk pertama seperti itu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu di sini tetap inisialisasi dari TCCR1A dan TCCR1B, namun tegangan potensio kita naikkan sebesar 2 volt, maka hasilnya akan volt. Nah, hasilnya akan seperti ini. Motor DC akan berputar ke kanan dikarenakan tadi yang diberi logika 1 adalah port D0, maka yang masuk tegangannya itu dari in 1 menuju out 3. Sini out 3 atau out 1 atau out A ya ini. Lalu akan masuk ke bagian kiri motor DC, lalu akan memutarkan ke kanan, lalu tegangannya tadi akan menuju ke out B, lalu akan kembali lagi seperti itu. Lalu di sini tadi ada ketika max ya, max sini seperti ini, tegangannya sekitar 11,3 untuk out A dan 0,70 pada out B. Namun ketika kita maxkan atau kita tegangan pada potensiometer kita maksimalkan di sini, maka di sini akan 11,5, di sini sekitar 0,448, sekitar seperti itu. Nanti akan bertambah sedikit demi sedikit lagi. Nah, seperti itu untuk yang tabel kedua sini. Nah, di sini untuk yang selanjutnya, tabel 2 yang selanjutnya, yaitu kita hanya perlu mengubah inisialisasi dari TCCR1B menjadi 0x02. Kita ubah untuk pemrogramannya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit karena laptop saya lowbat tadi. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang tadi kita ubah dari inisialisasi TCCR1B menjadi 0x02 yang sebenarnya 0x04. Nah, di sini seperti ini kita ubah. Di sini seperti bilangan biner ya, biner 4 dan biner 2. Di sini karena biner 2, di sini kita 0 dan di sini kita 1. Di sini juga kita beri 0. Nah, seperti ini. Kita compile. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Di sini perintahnya yaitu berhenti sampai berhenti ya. Saja kita nolkan. Berhenti, kita tunggu sampai berhenti. Sampai tegangan berapa? Di sini kita suruh mengisi sampai tegangan berapa dari potensio sampai motor DC berhenti ya. Sini ketika 0,35 apakah sudah berhenti atau belum, kita coba tunggu. Untuk arah putarannya di sini sama semua ya, karena tadi di sini hanya yang kita beri logika 1 hanya pada port D0 saja, tidak diubah. Jadi port D1 tetap logikanya atau nilainya 0, selalu 0 gitu ya. Di
sini masih belum berhenti, jadi kelihatannya kurang kecil. Sini sudah nggak ada juga di sini. Kita habiskan saja. Nah, di sini ketika tekan 0 volt sama ya, sama yang pertama tadi di sini. Sama seperti yang tadi, sama yang seperti ini, ketika motor DC akan berhenti ketika tegangan potensial 0 volt ya, sama seperti yang tabel 2 yang pertama, yang langkah ke-8, jadi sama persis. Ketika kita tegangan kita tambahkan, maka juga akan bertambah, putarannya juga akan semakin cepat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sedikit perubahan lagi untuk inisialisasi dari TCCR 1A, akan kita ubah menjadi 0xC1. 0xC1 seperti apa? Kita seperti ini 0x, dan di sini TCCR 1B itu kita ubah menjadi 0x04 kembali. Nah, kita ganti inisiasinya untuk C1. Kita lihat dalam kalkulator heksadesimal C1 itu berapa dalam bilangan binernya. Kita cari tahu sama-sama. Untuk sini kalkulatornya kita, modenya kita ganti. Di sini untuk hex ya, C1. Nah, di sini desimalnya 193, di sini binernya 11000001. Maka kita akan ubah ininya jadi 1 terakhir 1. Nah, sudah. Di sini kembalikan ke 0x04, jadi ini 0, di sini 1, di sini 1. Nah, compile, kita coba, tidak ada error, tidak ada warning. Kita coba play. Kita lihat tadi seberapa ketika 0 volt, kondisi 0 volt. Nah, di sini seperti kebalikannya dari 0x81 ya, seperti kebalikan dari 0x81. Ketika di sini malah potensio itu bernilai 0 tegangannya, maka di sini motor DC akan berputar semakin cepat ketika tegangan pada potensio semakin berkurang. Namun ketika kita naikkan tegangan dari seperti tabel yang langkah selanjutnya dari tabel 2, kita lakukan, kita beri tegangan 2 volt di sini. Maaf, terjadi error Proteusnya seperti tadi ya, seperti ini ketika kita mendownload Proteus yang bajakan, jadi sering error, mohon maaf. Nah, kita masukkan tadi pemrogramannya. Nah, tadi kan ketika semakin kecil maka akan semakin cepat perputarannya. Nah, seperti ini. Sini semakin cepat ya. Nah, di sini tabelnya, tabel selanjutnya yaitu 2 volt. Maka kita coba untuk
beri arus 2 volt pada potensiometer, apakah akan semakin cepat atau semakin lambat? 2 volt. Untuk 2 volt. Nah, seperti ini 2 volt. Nah, di sini akan semakin mengecil dari yang tadinya ketika 0 itu semakin cepat. Nah, di sini perputarannya sampai 300. Namun ketika kita naikkan, ini akan semakin berkurang. Nah, di langkah selanjutnya itu kita harus memberikan nilai maksimum, nilai tegangan maksimum kepada potensionya. Kita coba apakah sampai berhenti motor DC-nya. Ini sudah semuanya. Di sini motor DC-nya akan semakin berkurang. Jadi kebalikannya dari yang langkah 8 sampai 10 tadi, yang pada langkah tersebut DCCR1A-nya 0x81, semakin kita berikan tegangan pada potensiometer semakin besar, maka kecepatan dari motor DC pun akan semakin cepat. Namun di sini seperti kebalikannya. Ketika kita berikan nilai maksimum kita berikan tegangan maksimum kepada potensiometer, maka motor DC akan semakin pelan kecepatannya, bahkan nantinya di sini akan berhenti dan tegangan pada out B dan out A akan bernilai 0 semua. Nah, kita lihat sampai berhenti. Nah, sini tegangannya juga 0. Namun ketika kita nolkan tegangan pada potensium, maka di sini akan maksimal kecepatan dari motor DC tersebut. Nah, seperti itu tabelnya di sini. Di sini langkah 15A sampai 15C akan berkebalikan dari langkah percobaan 8, 9 sampai 10. Hal tersebut karena di sini kan PWM-nya di sini memakai mode non inverting, dan pada langkah 15A sampai C di sini menggunakan inverting atau membalikkan arus kerja. Jadi seperti kebalikannya tadi. Dan ketika 8 sampai 10 ini memakai non inverting, jadi tidak membalikkan arus kerja. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.